seru kalau misalnya tuh kita nggak kenalan. Kan kata pepatah tuh ya, tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah ditinggal. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan materi tentang masalah sosial. Adapun beberapa poin yang akan kami bahas di sini, yaitu mengenai pengertian masalah sosial, faktor, dampak, contoh, serta solusi masalah sosial. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, terdapat faktor dalam masalah sosial. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain, yang pertama, faktor ekonomi. Masalah sosial yang berasal dari faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, faktor budaya. Masalah sosial yang bersumber dari faktor kebudayaan biasanya yang paling menonjol bagi kehidupan manusia dalam masyarakat, yaitu jika manusia tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebudayaan. Yang ketiga, faktor biologis. Masalah sosial yang bersumber dari faktor biologis ini, misalnya, masalah-masalah yang menyangkut kependudukan dan keharusan biologis lainnya. Beberapa faktor penyebab timbulnya masalah sosial yang bersumber dari faktor biologis, yaitu faktor keharusan makan, faktor kependudukan, dan faktor bagi manusia untuk mempertahankan diri. Dan yang keempat, faktor psikologis. Masalah sosial bisa timbul karena faktor psikologis seperti kebingungan, disorganisasi, penyakit syaraf, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas materi keempat, yaitu dampak dari permasalahan sosial. Masalah sosial dapat menimbulkan dampak negatif, baik itu dari masyarakat maupun lingkungan itu sendiri. Adapun beberapa dampak dari permasalahan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatnya kasus kriminalitas, yaitu munculnya perilaku menyimpang atau melanggar hukum di masyarakat. Contohnya adalah perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme, dan sebagainya. 2. Adanya kesenjangan antara orang kaya dan juga orang miskin, yaitu adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, iri hati, atau permusuhan antara kelompok sosial. 3. Adanya perpecahan kelompok. Adanya konflik atau perselisihan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang dan juga kepentingan. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Munculnya perilaku menyimpang. Adanya penyimpangan dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat merusak moralitas atau etika di masyarakat. 5. Meningkatnya pengangguran. Adanya kesulitan dalam mencari pekerjaan atau sumber penghasilan di masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat.
6. Maraknya kasus perceraian. Adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan atau keluarga. 7. Kenakalan remaja. Adanya perilaku negatif atau berbahaya di kalangan generasi muda. Hal ini dapat mengganggu proses pendidikan atau pembentukan karakter mereka. Kelima adalah contoh masalah sosial, contohnya sebagai berikut. 1. Individu, keluarga, dan masyarakat. Biasanya masalah yang terjadi di individu, keluarga, dan masyarakat adalah kurangnya berinteraksi dengan orang sekitar kita, bahkan dengan sebangsa, sehingga banyak sekali yang tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita atau masyarakat luas. Dan kita hanya bersosialisasi dengan orang-orang tertentu saja, sehingga akan tercipta pandangan yang menyatakan bahwa kita tertutup untuk umum. 2. Pemuda dan sosialisasi. Pemuda dan sosialisasi biasanya masalah yang terjadi adalah kurangnya waktu untuk bertemu dan jaraknya jauh dan banyaknya biaya yang digunakan untuk berkomunikasi dan adanya rasa malu berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial pemuda dan masyarakat adalah dari dalam diri sendiri dan lingkungan. 3. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masalah yang terjadi di masyarakat perkotaan adalah biasanya banyak dari mereka yang menyombongkan diri, sehingga banyak yang tidak tahu berkenalan atau bercengkrama dengan masyarakat pedesaan karena menganggap masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang kurang gaul atau kurang mengenal yang modern. Saya akan membahas poin terakhir, yaitu solusi dari contoh-contoh permasalahan yang telah disebutkan tadi. Contoh masalah sosial yang disebutkan tadi adalah individu, keluarga dalam masyarakat, yaitu kurangnya berinteraksi dengan orang sekitar. Ada beberapa cara mengatasinya, yaitu dengan cara berbicara dengan orang lain. Dan kalau kita malu berbicara dengan orang lain, kita juga bisa menggunakan Facebook, Twitter, Friendster, dan web sosial lainnya. Dengan menggunakan itu kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal, dan untuk yang sudah kita kenal, mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Contoh masalah sosial yang berikutnya yang telah disebutkan tadi adalah pemuda dan sosialisasi. Salah satu masalahnya yang terjadi adalah banyaknya biaya untuk berkomunikasi. Cara mengatasi masalahnya adalah kita bisa juga menggunakan web yang berfungsi untuk bersosialisasi, misalnya Facebook, Twitter, Friendster, dan lainnya. Dengan itu kita bisa mengurangi rasa kurangnya percaya diri dalam bersosialisasi dan mengurangi biaya yang keluar untuk bersosialisasi. Contoh masalah yang terakhir adalah permasalahan masyarakat pedesaan dan perkotaan yang menyombongkan diri dengan masyarakat pedesaan. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mengubah berpikir kita tentang masyarakat pedesaan, dan kita harus mau mengajarkan mereka atau mengenalkan mereka dengan sarana komunikasi yang modern, sehingga akan tercipta rasa bekerja sama dalam mengembangkan SDM atau sumber daya manusia, sehingga negara kita akan menjadi negara maju, bukan hanya sedang berkembang. Terima kasih. Dari materi yang telah disampaikan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa masalah sosial sesungguhnya merupakan akibat dari interaksi sosial antar pribadi, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dalam keadaan normal. Interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi atau perpaduan atau keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat. Namun, interaksi sosial juga dapat menghasilkan guncangan dalam pola hubungan antar individu maupun kelompok, misalnya konflik. Soekarno mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Apabila unsur-unsur tersebut mengalami benturan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu. Akibatnya timbul kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Selain proses-proses sosial, masalah sosial juga berasal dari bencana alam seperti gempa, banjir, atau wabah pandemi COVID-19 bukanlah masalah sosial, tetapi akibat yang ditimbulkannya, seperti pembatasan kegiatan manusia dan ketidakpatuhan pada anjuran pemerintah merupakan masalah sosial.
Yeah, I know he's sick of my money, cause every time he calls me, he said he calls it a hit.